Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sekolah SDN Margorejo yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan berjumlah siswa 185, berjumlah tenaga pendidik 12 orang dan tenaga kependidikan 3 orang. Inilah gedung SDN Margorejo yang terletak di pusat Desa Margorejo yang berada di Provinsi Lampung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, seperti biasanya untuk pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai Roh dipimpin. Ketua kelasnya mana? Semua siap. Kita membaca ayat pendek dari surat Al-Kahf. Mulai. Ada yang tidak masuk hari ini?
tidak bagaimana? Yakin semuanya? Oke, pada pagi hari ini Bapak menyampaikan 3 materi. Yang pertama tentang makna salam ya, atau ucapan salam. Yang kedua submaterinya tentang cara menolong atau menolong orang lain. Yang terakhir ciri-ciri orang munafik ya. Jadi yang pertama tentang salam ya. Kalian harus memahami makna salam ya, dalam ajaran Islam, dan kalian harus mampu membaca atau menulis salam dalam bahasa Arab ya. Yang selanjutnya kalian harus menerapkan kebiasaan mengucapkan salam dan menjawab salam sesuai ajaran Islam. Jadi seperti itu ya. Tujuannya, kalian pernah dengar ucapan salam kepada orang lain? Pernah? Sudah itu pernah nggak membantu orang yang lagi kesulitan? Sudah itu pernah nggak kalian melihat tanda-tanda orang munafik? Jadi menurut Nabi Muhammad, jadi orang munafik itu suka berbohong ya. Pernah nggak? Selanjutnya hukum ucapan salam ya. Salam adalah doa dan ucapan keselamatan yang diajarkan oleh Islam. Jadi memberi salam itu adalah hukumnya sunnah ya. Sudah itu menjawab salam adalah wajib ya. Jadi salam itu mencerminkan akhlak ya, mulia kepada kita sama muslim atau untuk orang muslim ya. Selanjutnya makna salam. Salam itu artinya doa. Jadi doa untuk keselamatan, rahmat dan keberkahan. Jadi ucapan dan ucapan salam itu benar ya. Yang benar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian, kepada kita ya. Jadi seperti itu. Kita sebagai orang Islam sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Salam itu harus kita praktekkan sehari-hari. Jadi ada adab untuk memberi salam, ucapan salam dengan tulus dan suara jelas. Jadi harus jelas. Jadi jangan yang ucapin itu jangan sampai nggak dengerin ya. Jadi yang menerima ucapan salam harus dengar. Yang kedua, mulailah salam ketika bertemu orang lain. Salam lebih diutamakan kepada yang lebih muda kepada yang lebih tua. Yang berkendara atau bawa kendaraan kepada orang yang berjalan. Yang berjalan kepada orang yang duduk ya. Selanjutnya salam itu sangat penting buat orang Islam ya. Kita harus mempraktekkan setiap hari. Balasan salam, contohnya balasan salam yang benar. Jika diberi salam, kita assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawabannya. Jika tidak bisa, minimal balas dengan waalaikumsalam. Jadi seandainya kamu mau jawab lengkap kayak seperti tadi, jawab aja waalaikumsalam saja ya. Jadi kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya, Bapak coba mau nanya apa arti dari salam tadi? Coba, masih ingat nggak? Adalah
artinya doa untuk kita supaya kita diberi rahmat. Bagaimana cara menjawab salam? Ya, yang diajarkan dalam Islam, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus praktekkan memberi salam dan menjawab salam bersama temannya. Coba dua orang ya, Bapak tunjuk ke depan. Ini dua orang, ini ya, dua orang mempraktekkan untuk beri salam. Kamu bilang salam yang kuat ya, yang ke temannya dulu. Nah, assalamualaikum yang kuat. Nah, diulang yang kuat, kamu yang kuat juga, yang seru. Nah, ini sama teman ya. Sekarang praktekkan dua-duanya beri salam ke Pak Guru yang lebih tua. Yuk, yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Itu cara untuk memberi salam ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar tentang materi yang kedua ya. Tentang apa tadi? Masih ingat nggak? Materi yang kedua. Masih ingat nggak yang Bapak sampaikan tadi? Masih ingat nggak? Tentang ciri-ciri orang? Nah, itu yang ketiga. Tentang yang kedua, ciri-ciri orang menolong ya. Menolong kepada teman. Kita bahas tentang yang materi yang kedua ya. Sikap senang menolong orang lain. Jadi kita harus menolong orang lain dengan cara kita. Tujuannya apa? Kalian harus memahami pentingnya menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang selanjutnya menerapkan sikap menolong orang lain di lingkungan keluarga, di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meneladani kisah-kisah, ya kisah-kisah inspiratif tentang tolong menolong ya. Jadi kisahnya Nabi Muhammad di situ ya, kita harus dipahami. Jadi harus diteladani ya. Jadi definisi menolong orang lain itu, apa itu menolong orang lain? Ya, yang pertama menolong orang lain itu adalah memberikan bantuan, ya memberi bantuan kepada orang lain ya yang membutuhkan dengan niat ikhlas ya, supaya ya yang jadi kita itu menolong dengan niat ikhlas, tidak mengharap imbalan. Jadi nilai-nilai dalam menolong itu pertama kita harus punya rasa empati atau kasihan. Yang kedua keikhlasan. Yang ketiga solidaritas. Ya, jadi kalau ada temannya mau minta tolong harus kita tolong. Ya. Nah, selanjutnya pentingnya sikap menolong. Jadi kita menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ya, jadi kehidupan sosial baik di rumah, di sekolah, jadi kita selalu harmonis. Yang selanjutnya membentuk karakter yang baik dan peduli terhadap sesama. Ya. Yang selanjutnya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita dapat keberkahan ya. Selanjutnya menjadi contoh teladan bagi orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain itu kita jadi contoh ya. Kita sebagai umat Islam dianjurkan saling tolong menolong ya. Jadi contoh sikap menolong orang lain, membantu teman ya, yang kesulitan belajar, contohnya
kesulitan belajar, susah memahami caranya, dibantu caranya, tapi jangan dibantu apa jawaban, ya jangan dibantu isinya. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Yang selanjutnya, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat seperti bakti sosial atau gotong royong. Jadi kalau ada RT-nya minta gotong royong, jadi harus berangkat. Jadi manfaat sikap menolong, pertama mendapatkan kebahagiaan batin. Jadi batin itu diri hati itu bahagia, bisa menolong orang lain. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Ya, yang ketiga, mengurangi kesulitan orang lain. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada kita setelah kita menolong, ya. Karena menolong itu dianjurkan oleh agama kita, ya. Jadi di sini kisah nyata ya dalam Islam tentang sikap menolong seperti kisah Rasulullah. Jadi membantu orang tua atau kisah sahabat yang peduli terhadap sesama. Jadi ada kisahnya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya di sini mengapa kita harus memiliki sikap senang menolong orang lain? Karena kita harus punya rasa empati kepada orang lain. Bagaimana perasaan Anda ketika membantu orang lain? Senang ya, setelah membantu ya. Apa langkah ya kecil yang dapat Anda ketika untuk mulai menolong orang lain? Jadi langkah apa ya? Banyak langkah-langkahnya. Kita setidaknya hal yang minimal ada temannya ingin bantuan minta tolong, dia nggak bawa pulpen, tapi jangan setiap hari. Jadi kita tolong atau bantu pinjemin ya. Jadi sikap menolong adalah salah satu wujud ya kepedulian dari nilai-nilai yang mulia yang harus kita pupuk sejak kecil, sejak dini ya. Jadi di sini dijelaskan juga hidup ini akan lebih ya indah ketika kita saling membantu dan berbagi. Jadi ucapan terima kasih dan ajakan untuk kita sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita belajar yang ketiga terakhir ya, materi yang terakhir apa? Masih ingat gak? Ya, ciri-ciri orang munafik ya. Kita untuk materi yang terakhir tentang ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri munafik dalam Islam ya. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Di surat An-Nisa 145. Jadi intinya kita ini kalau sering berbohong, jaminannya masuk neraka. Jadi ada di paling bawah ya, di neraka ya. Seperti itu. Jadi pengertian munafik adalah orang yang menampakkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekufuran atau kebohongan. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 14 ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kamu telah beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami berolok-olok. Intinya seperti ini. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dia kalau ketemu sama orang yang beriman
Ciri-ciri munafik ya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita jangan berdusta atau tidak jujur dalam perkataan. Sudah itu mengingkari janji, ya tidak menepati apa yang disepakati. Yang kedua, yang ketiga berkhianat, ya. Jadi berkhianat, jadi tidak amanah yang diberikan atau yang dititipin omongan, contohnya ditambah baik, jadi tidak amanah, ya. Jadi ciri-ciri munafik dalam Al-Quran. Jadi pertama, pura-pura dalam beribadah. Jadi sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, tapi mereka berdiri dengan malas, ya, berbohong dan mengada-ngada. Jadi menebar fitnah dan membuat kerusuhan, ya, kerusakan, ya. Jadi intinya kalau sholat itu yang benar. Jadi jangan sholat padahal dia mainan, ya. Jadi bahaya untuk merusak kepercayaan dalam keharmonisan sosial. Kalau orang tetap berbohong, jadi bahaya sifat munafik itu. Bahaya untuk akhirat karena ditempatkan di neraka yang paling dalam. Jadi ada 3 sun tadi. Pertama salam, makna salam. Yang kedua sifat menolong orang lain. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik. Jadi Bapak mau nanya, kalau kamu bilang jawab iya, ya. Bapak nanya, apakah Anda memahami materi yang disampaikan hari ini? Ya, ya. Apakah Anda merasa tertarik dengan cara pembelajaran hari ini? Ya, ya. Apakah Anda mampu menjawab pertanyaan yang diberikan? Jadi tadi mampu, ya. Selanjutnya kita materi yang 3 tadi kita diskusikan, ya. Minimal Bapak kasih waktu 5 menit, ya, mendiskusikan materi tadi. Sudah dibagi 3 kelompok tadi, ya. Tadi kelompok 1 yang mana? Acung? Mana kelompok 1 ketuanya? Acung, ini kelompok 1, ya. Nah, dibaca salah satu aja nanti. Setelah itu kelompok 2. Ketuanya siapa? Nah, siap-siap ke depan. Duduknya di samping aja. Nanti kalau kita sudah bacain, yang kuat. Kelompok 3. Nah, oke, ya. Jadi jangan ngobrol. Jadi 5 menit, ya. Nanti kalau sudah baca langsung dibaca, ya. Hasilnya, tugasnya apa? Kalian membuat cerita kejadian-kejadian yang kamu pernah lihat baik di sekolah maupun di rumah. Ya, 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, sekarang kelompok 1 depan dibacakan hasilnya. Tentang apa? Tentang salam, ya. Ini hasilnya dibacakan tentang salam. Yang lain dengerin. Ke depanan.
tidak sensitif atau tidak benar dengan jelas. Jika saya tidak saat saya sedang nanti dia dijawab oleh Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan maju. Tepuk tangan. saya melihat seseorang dengan gejala sensitif. Dia akan datang kepada kita dengan setiap harinya dengan sederhana dan kealasan menjelaskan hal itu ketika dia ditanya apakah yang Tepuk tangan. Kita menonton cuplikan ini ya. Ini kita ambil hikmahnya tentang memberi salam ya. Komunikasi kepada Umar bin Khattab. Setan tidak itu bisa Malaysia. Sebab setan berusaha sekuat tenaga dengan segala tipu dayanya untuk menjerumuskan dalam segala jalan-jalan. Namun ternyata ada manusia yang sangat ditakutkan setan. Siapa orang tersebut? Rupanya setan sangat takut dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Pada saat itu ada beberapa musafir sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Lalu datang Umar bin Khattab dan memohon izin masuk ke rumah Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk, para wanita tadi langsung membenahi hijab dan ada sembunyi di balik hijab. Rasulullah memberi izin Umar sambil tertawa. Umar pun heran dan bertanya, apa gerangan yang membuat kau tertawa, wahai Rasulullah? Saya heran dengan mereka. Saat mendengar suaramu, mereka langsung bersembunyi di balik hijab. Sebenarnya, engkau yang menilai mereka segani, wahai Rasulullah? Kemudian Umar berbicara kepada wanita-wanita tadi. Wahai para wanita, bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah? Iya, sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Namun, sepertinya kami hanya kawan baik saja yang takut pada sosok Umar. Bahkan bangsa jin dan setan juga takut kepada Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang aku berada dalam genggamannya, sesungguhnya setan tidak memiliki jalan, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak kau lalui. Ya, setelah kita melihat cuplikan tadi cerita Rasulullah dalam mempraktekkan salam dan mempraktekkan menolong
bersama Muslim. Yang ketiga, melihat orang-orang yang munafik ya. Untuk selanjutnya diskusi yang kedua, kalian membuat poster tentang tolong menolong ya, memberi salam. Nanti hasilnya ditunjukkan ke depan ya. Kelompok 1 tentang apa tadi? Salam ya. Ya, kelompok 2 tentang apa? Menolong orang lain. Ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang apa? Tanda-tanda orang-orang munafik. Benar, 3. Nah, coba dibuat poster ya atau gambar sesuai dengan perintahnya per kelompok. Ya, Bapak kasih waktu minimal 10 menit. Silakan. Nah, sekarang coba ditunjukkan posternya untuk kelompok 1 ke depan. Ini, maju. Nah, ini poster ya, poster yang dibuat atau gambar yang dibuat kelompok 1. Coba tepuk tangan. Nah, yang dipegang yang ini tinggi. Nah, ini ya. Bacaannya, ucapkan salam sebelum masuk rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ucapkan salam ya. Jadi seperti itu ya. Silakan duduk. Untuk kelompok 2, tunjukkan hasil posternya yang dibuat kelompok 2 yang tinggi ya, yang tinggi. Nah, tepuk tangan. Keutamaan menolong orang lain. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa kaum yang diberi mereka wujudnya dengan kenikmatan. Jadi intinya kita kasih kenikmatan itu harus saling menolong. Ya, silakan duduk. Kelompok 3, tunjukkan ciri-ciri orang munafik ya. Buat tangan. Gambarnya orang yang lagi ditutup mukanya ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Tulisannya ya, silakan duduk. Itulah karya hasil diskusi pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, Bapak akan mau menanyakan ya, setelah hasil diskusi masalah kegiatan diskusi tadi, kalian jawab ya atau tidak ya. Apakah Anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya. Apakah Anda merasa materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita harus saling menolong. Apakah Anda ingin mempelajari lebih dalam materi ini? Ya. Lebih ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya penilaian per individu ya. Penilaian per individu, Bapak kasih lembar jawabannya ya. Jadi untuk pertanyaan dijawab ya. Di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Mengapa sifat munafik sangat dilarang? Nanti dijawab per individu, nanti perwakilan satu-satu ya. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat kalau menolong. Nanti kalau jawab perwakilannya yang kuat ya, yang kuat bacanya ya. Bapak kasih waktu 5 menit pertanyaan dari sekarang. Oke, yuk kelompok 1 maju dibaca perwakilan, maksudnya perwakilan per individu ya. Ya, dijawab. Coba Bapak yang harus yang Bapak tanyakan harus dijawab ya. Nomor
Ya, apa dari membiasakan mengucapkan salam? Coba dijawab. Dapatnya apa? Jawabannya. Yang kuat. mendapatkan pahala karena salah kata sehingga lebih baik melaksanakan ini karena salah untuk administrasi positif. Tepuk tangan. Perwakilan. Yuk. Yang selanjutnya nomor 2. Maju. Pertanyaannya di sini ya, 3 manfaat dari menolong orang lain. Yuk. Allah mencintai hambanya yang selalu berdoa. Ibadah sosial, orang lain menciptakan masyarakat dan ekonomi. Karena bersama hidup, Indonesia akan menjadi cara berpikir bersama berbahagia. Ternyata bukan mereka membantu orang lain menjadikan hidup mereka lebih mudah dan menyenangkan. Yo, tepuk tangan. Perwakilan yang terakhir. Tentang orang munafik. Ya. Pertanyaannya, mengapa sifat munafik sangat dilarang dalam Islam? Yo. Sangat munafik menyebabkan orang lain sulit mempercayai dengannya. Menghasilkan hubungan sosial, munafik sering menyebabkan konflik dan permusuhan. Dosa yang sangat berat dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegagalan munafik berada di tempat yang paling rendah di neraka. Al-Nisa 145. Menunjukkan masyarakat. Munafik melahirkan ketidaksabaran dalam interaksi sosial, bermasalah dalam alat Islam akan mengadakan penyelenggaraan dari konsistensi antara tindakan dan perbuatan. Ya, tepuk tangan. Ya, itulah yang Bapak sampaikan kesimpulannya. Intinya kita sebagai orang Islam ya, ikutin ajaran. Pertama, kita harus saling menolong. Yang kedua, sering mengucapkan salam. Yang ketiga, jangan sering berbohong ya, munafik ya. Karena Allah tidak suka orang berbohong. Sudah dianjurkan kita tidak boleh berbohong. Kalau yang sering berbohong nanti jaminannya neraka. Oke, materi pada pagi hari Bapak tutup. Sekian. Seperti biasanya kita baca doa sesudah belajar. Yuk.